Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-251. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Tunggul Ametung terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa Ken Dedes akan berbuat demikian. Bahkan Mahesa Agni, Mban Pamumongnya, Witantra dan beberapa orang pengawal yang berdiri di luar pintu pun terkejut pula mendengar suara dari dalam bilik itu. "Ken Dedes," berkata Aku Tunggul Ametung. "Kenapa kau sebenarnya? Apakah yang kau takutkan? Kau dikitari oleh pengawal yang kuat. Kakakmu Mahesa Agni ada di sini pula. Apa yang kau takutkan?" "Hamba tuanku, tetapi iblis karautan yang langsung menyusup di dalam hati. Tidak seorang pun yang mampu menahannya selain tuanku sendiri." Aku Tunggul Ametung berdiri membeku di tempatnya. Kata-kata permaisurinya itu terdengar aneh di telinganya, seolah-olah Ken Dedes diganggu oleh iblis yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, bahkan oleh seluruh pasukan pengawal Aku di padang karautan. Berbagai pertanyaan tumbuh di dalam hati Aku Tunggul Ametung itu. Apakah benar bahwa istrinya telah diganggu oleh iblis yang tidak kasat mata dan langsung menyusup ke dalam hati? Dalam pada itu ia mendengar Ken Dedes berkata seterusnya, "Tuanku, apabila berkenan di hati tuanku, baiklah kita kembali saja ke Tumapel segera, sebelum iblis itu lebih dalam lagi mencekam seluruh hati dan perasaan hamba." Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kemudian diraihnya tangan permaisuri itu dan ditariknya untuk berdiri. "Berdirilah Ken Dedes. Sekarang aku sudah ada di sini. Jangan takut terhadap siapapun dan terhadap apapun. Aku akan melindungimu dari segala gangguan." "Tetapi sebaiknya kita kembali, tuanku. Kita kembali ke Tumapel segera." Aku menjadi cemas melihat Ken Dedes yang seperti kehilangan akal itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya emban tua yang duduk dengan cemasnya, Mahesa Agni yang tegang, dan di muka pintu Witantra memandangi dengan sorot mata yang aneh. Tiba-tiba Aku itu berkata lantang, "Hei, apakah perapian itu sudah siap?" Witantra terkejut mendengar pertanyaan yang tidak disangka-sangkanya. Namun sebelum ia menjawab, maka Kepu Ijo yang datang ke pesanggerahan itu untuk bertanya tentang perapian itu berbisik kepada Witantra, "Kakang, apakah perapian itu harus kami siapkan dahulu, ataukah kami harus menunggu Aku?" Sebelum Witantra menjawab pertanyaan itu pula, ternyata Aku yang mendengar pertanyaan itu berteriak, "Siapakah yang bertanya itu? Bodoh sekali. Aku sudah berkata, siapkan perapian. Sekarang kau masih bertanya lagi. Hei, siapa orang itu?" Dada Kepu Ijo menjadi berdebar-debar. Bahkan tiba-tiba ia mengumpat di dalam hati, mengumpati Ken Arok. Seandainya Ken Arok sendiri yang datang untuk bertanya, maka ialah yang akan dibentak oleh Aku Tunggul Ametung.
Apakah kau bisu, he? Teriak aku pula. Ampun tuanku, sahut Witantra. Yang bertanya adalah adik hamba, Kebu Ijo. Aku tidak bertanya kepadamu. Aku berteriak semakin keras. Aku bertanya kepada orang yang dungu itu. Witantra berpaling kepada Kebu Ijo. Katanya, "Kemarilah, jawablah pertanyaan tuanku." Kebu Ijo maju selangkah di muka pintu. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Desisnya, "Hamba tuanku, hamba Kebu Ijo yang disuruh oleh Ken Arok untuk menyampaikan pertanyaan di hadapan tuanku. Apakah perapian itu harus disiapkan lebih dahulu atau menunggu apabila tuanku telah berada di sana?" "Bodoh, bodoh sekali!" Aku berteriak dengan nada yang tinggi. "Kau masih bertanya lagi, he?" Kebu Ijo menjadi bingung bagaimana seharusnya ia berkata tentang persoalan itu. Dicobanya untuk mencuri pandang kalau kakak seperguruannya dapat menolongnya. Tetapi wajah Witantra sama sekali tidak berkesan apapun. Ternyata kakak seperguruannya itu sudah terlampau biasa menghadapi sikap aku yang demikian itu, sehingga sama sekali tidak menumbuhkan kesan apapun kepadanya, meskipun kadang-kadang terasa jantungnya berdesir pula. Karena itu, Kebu Ijo masih saja berdiri membeku. Maka aku itu pun membentak pula. "Hei, kenapa kau masih saja berdiri di situ? Apakah kau menunggu aku pecah kepalamu, hei? Ayo pergi, cepat nyalakan api perapian itu. Kalau aku sampai di sana dan api belum menyala, maka kaulah yang aku akan panggang di atasnya." Kebu Ijo membungkuk dalam-dalam, kemudian katanya terbata-bata, "Ampun tuanku, perkenankanlah hamba pergi." "Cepat, katakan kepada Ken Arok, aku akan segera datang." "Hamba tuanku." Kebu Ijo itu pun kemudian mundur beberapa langkah. Ketika ia sudah berada di sisi pintu, tiba-tiba ia berpaling kepada kakak seperguruannya sambil mencibirkan bibirnya. "Hus!" Dengan serta-merta Witantra membentaknya. Di tempat itu berdiri beberapa orang prajurit yang lain yang melihat tingkah lakunya. Kebu Ijo telah menyatakan sikap tidak senang terhadap perlakuan aku atasnya di hadapan beberapa orang lain. Hal itu pasti tidak menguntungkannya. Untunglah beberapa orang di antaranya tidak memperhatikan sikap itu, dan beberapa orang yang lain menanggapinya dengan wajar, sehingga beberapa orang justru menahan senyumnya. "Kenapa kau, hei Witantra?" Tiba-tiba Witantra terkejut mendengar pertanyaan aku Tunggul Amatung. Sejenak ia menjadi bingung untuk menjawab. Namun kemudian katanya, "Ampun tuanku, Kebu Ijo terlampau tergesa-gesa sehingga ia melanggar beberapa orang prajurit yang lain." Aku tidak menjawab, tetapi kini ia berpaling kepada permaisurinya yang masih berlutut. Sekali lagi ia menarik tangan permaisuri itu sambil berkata, "Berdirilah, kita akan pergi ke halaman. Kita akan makan pagi seperti aku makan di medan perburuan. Bukankah aku kemarin sudah berjanji untuk membawa seekor rusa muda? Aku mengharap bahwa Ken Arok telah siap menunggu kedatangan kita." Sejenak aku menjadi ragu-ragu. Apakah permaisurinya masih mempunyai nafsu untuk makan bersamanya dengan cara itu? Tetapi ternyata permaisuri itu pun perlahan-lahan berdiri. Bahkan perlahan-lahan pula ia bertanya, "Apakah kita akan pergi ke perapian, tuanku?" "Iya." "Perapian yang disebut oleh Kebu Ijo itu?"
Iya. Sejenak permaisuri itu terdiam. Terasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. Tanpa diketahuinya sendiri, tiba-tiba saja tumbuhlah keinginannya untuk pergi ke perapian itu. Meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak bernafsu lagi untuk makan dengan cara apapun, juga dengan cara Aku Tunggul Ametung itu. Namun ia berkeinginan untuk pergi ke perapian. Tetapi Aku Tunggul Ametung tidak mengerti apa saja yang tergores di dinding hati permaisurinya. Ia menjadi bersenang hati ketika permaisuri itu mengangguk sambil menjawab, Baiklah tuanku, hamba akan pergi ke perapian itu untuk makan bersama seperti yang tuanku kehendaki. Bagus, baguslah, marilah. Kemudian kepada Witantra dan Mahesa Agni, Aku itu berkata, marilah kita pergi ke sana, kita makan beramai-ramai. Aku Tunggul Ametung itu pun kemudian membimbing permaisurinya keluar dari bilik itu, berjalan diiringi oleh Mahesa Agni, Witantra dan para pengawalnya, beserta Bantua Pamomong Kendedes. Beberapa puluh langkah sebelum mereka, Kebo Ijo berjalan dengan tergesa-gesa ke halaman dapur pesanggerahan itu. Ketika tampak olehnya Ken Arok berdiri bertolak pinggang, maka segera ia mengumpat-umpat. Kenapa kau, bertanya Ken Arok. Setan kau, karena aku yang menghadap Aku Tunggul Ametung, maka akulah yang dibentak-bentak seperti membentak kerbau saja. Kenapa? Justru karena pertanyaanmu itu. Jadi bagaimana maksud Aku Tunggul Ametung? Kita dianggapnya terlampau bodoh. Nanti sebentar lagi aku akan datang. Hei, lalu bagaimana dengan kayu-kayu bakar ini? Nyalakan. Sebelum aku datang kayu ini harus sudah menyala, supaya kita tidak diumpatinya. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun di luar sadarnya ia bertanya, apakah aku akan datang seorang diri saja? Mata Kebo Ijo itu tiba-tiba menjadi aneh. Hampir saja ia mengucapkan kata-kata yang dapat membuat Ken Arok mengulangi pukulannya. Untunglah pengalaman itu membuat Kebo Ijo agak berhati-hati. Meskipun demikian ia berkata juga, tentu tidak. Tetapi siapakah yang sebenarnya kau harapkan hadir di sini? Aku atau siapa saja? Betapapun juga pertanyaan itu telah membuat wajah Ken Arok menjadi kemerah-merahan. Tetapi ia pun kini berusaha mengekang dirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya, memukul mulut Kebo Ijo. Namun dengan tergesa-gesa ia menjawab, maksudku, siapa saja yang akan datang bersama pengawal sebanyak itu? Maka apakah artinya seekor rusa? Kebo Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, dengan beberapa orang saja, sudah tentu Mahesa Agni, Kakang Witantra, dan Emban Tua itu. Seandainya ada orang-orang lain, maka biarlah orang-orang lain itu nanti menonton saja di luar lingkaran. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia terkejut ketika Kebo Ijo itu mendesaknya. Cepat, suruh nyalakan api. Kalau aku datang sebelum api menyala, akulah yang akan dicekiknya. Oh, Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dipanggilnya beberapa orang untuk menyalakan api, sekaligus di beberapa tempat dengan jerami dan ranting-ranting yang kering. Sesaat kemudian maka api pun segera menyala. Asapnya membubung tinggi ke langit, putih kehitam-hitaman, karena kayu-kayu bakarnya masih belum menjadi bara. Nyalakan lebih besar lagi.
Kepu Ijo itu berteriak kepada orang-orang yang sedang menyalakan api itu. "Cepat, sebelum aku datang!" Maka segera dihembus-hembusnya perapian itu oleh beberapa orang yang sedang berjongkok di sekitar onggokan kayu-kayu yang sudah mulai menyala itu. Dan api pun semakin lama menjadi semakin besar. Asap yang kehitam-hitaman pun berangsur susut. Sejenak kemudian lidah apilah yang melonjak-lonjak di atas perapian itu. Kepu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ternyata aku masih belum datang," katanya di dalam hati. "Permaisuri itu pasti baru meloncat-loncat seperti anak katak dibimbing induknya." Sejenak kemudian barulah aku, permaisuri dan para pengikutnya datang. Beberapa orang segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukannya, membersihkan rusa hasil buruan aku, dan mempersiapkan rempah-rempahnya. Orang-orang memutari perapian itu sesaat kemudian tenggelam dalam kegembiraan. Permaisuri pun agaknya dapat melupakan kecemasan dan kegelisahannya. Bahkan orang-orang itu sejenak kemudian seolah-olah telah berubah menjadi anak-anak kembali, berteriak-teriak kegirangan, bersenda gurau, berolok-olok dengan sesuka hatinya. Aku Wu pun seakan-akan menjadi orang lain dari Aku Tunggul Ametung sehari-hari. Namun bagi mereka yang sering ikut serta berburu bersama Aku Wu, maka cara yang demikian itu sudah terlampau sering mereka lihat. Tetapi bahwa kali ini mereka bergembira bersama Aku Wu dan permaisuri adalah suatu hal yang baru. Di dalam lingkaran itu, Ken Dedes seakan-akan telah sembuh dari kegelisahan yang selama ini melanda jantungnya. Bahkan ia pun hanyut juga di dalam kegembiraan itu bersama Aku Tunggul Ametung, Mahisa Agni, Witantra, Kepu Ijo, dan di antara mereka adalah Ken Arok. Makan dengan cara yang khusus itu berlangsung sampai melewati tengah hari. Mereka seolah-olah tidak puas-puasnya menikmati hidangan yang sederhana. Kadang-kadang bahkan terlampau asing bagi makanan permaisuri itu sehari-hari. Tetapi justru dalam keadaan itu, makanan yang demikian terasa betapa nikmatnya. Tetapi bagaimanapun juga, sampai pula makan bersama itu pada akhirnya, Aku dan permaisuri dengan beberapa pengiringnya kembali ke pesanggerahan untuk beristirahat. Dan pada saat-saat yang demikian itulah tumbuh kembali kesan-kesan yang mengerikan di dalam dada permaisuri itu. Bahkan kini ditambah lagi saat-saat yang menyenangkan di seputar perapian itu. Karena itu maka ketika Aku sedang duduk terkantuk-kantuk di dalam biliknya setelah mengganti pakaiannya, maka tanpa disangka-sangkanya permaisurinya telah mengejutkannya dengan permintaannya itu. "Tuanku," berkata permaisuri, "apakah tidak sebaiknya kita kembali ke Tumapel segera?" Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka ia pun terlempar kembali ke dalam suatu keadaan yang tidak dimengertinya, yang membingungkannya. "Aku tidak mengerti, Ken Dedes. Kenapa kau begitu tergesa-gesa?" Gumam Aku itu seolah-olah kepada diri sendiri. "Aku merasa tenang di sini. Aku dapat melupakan semua persoalan untuk sementara. Aku mengharap bahwa kau juga berbuat demikian. Tetapi agaknya sesuatu telah mengganggumu. Mungkin kau terlampau berhayal tentang hantu karautan. Atau mungkin suasana di taman ini
selalu mengingatkan kau kepada kampung halaman yang kini mengalami masa kering dan paceklik yang tidak dapat ditolong lagi. Tetapi seharusnya kau pun bangga bahwa orang-orang dari padukuhanmu bukanlah orang-orang yang mudah berputus asa dan kehilangan akal. Mereka tidak segera menyerah kepada nasibnya, tetapi mereka berbuat sesuatu, membangun bendungan itu. Meskipun orang-orang Panawijen tidak menolak bantuanku, namun pada dasarnya mereka mempercayakan dan bertitik tolak pada kepercayaan mereka atas diri sendiri. Kau harus bangga, Ken Dedes. Juga kehadiranmu di sini seharusnya merupakan saat-saat yang menyenangkan. Kau melihat hasil kerja orang-orang Panawijen. Kau melihat ketenangan alami di dalam taman di tengah-tengah padang ini di setiap senja. Kau melihat matahari meloncat dari balik cakrawala untuk kemudian kembali menyusup ke bawah cakrawala. Tidak, tidak tuanku. Potong Ken Dedes. Hamba mengerti semuanya itu, tetapi hamba kehilangan gairah yang hidup selama ini. Hamba telah terlihat dalam suatu ketakutan. Mungkin tuanku benar bahwa hamba terlampau berhayal tentang hantu karautan. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak akan dapat mengatasi lagi perasaan permaisurinya kalau yang dicemaskan oleh permaisurinya itu sepasukan musuh yang kuat atau segerombolan perampok yang mengerikan, maka ia akan dapat memasang pasukan segelar sepapan untuk memberinya ketenangan. Tetapi kali ini Ken Dedes takut melawan perasaan di dalam dada sendiri, meskipun perasaan itu masih belum terlampau jelas bagi aku Tunggul Ametung. Ken Dedes, berkata aku itu kemudian, seharusnya kita masih mempunyai waktu 3 atau 4 hari lagi. Tetapi apabila kau memang menghendaki, apa boleh buat. Kapan saja kau inginkan, kita akan segera kembali ke Tumapel. Oh, seleret kegembiraan yang cerah membayang di wajah Ken Dedes. terima kasih tuanku. Hamba memang yakin bahwa tuanku akan mengabulkan permohonan hamba. Iya, sahut aku Tunggul Ametung. Kapan kau ingin kembali ke Tumapel? Hari ini? Pertanyaan itu telah membuat hati Ken Dedes berdesir. Iya, kapankah sebaiknya? Bahkan tiba-tiba saja bergetar perasaan aneh di dalam dirinya. Apakah sebenarnya aku ingin kembali ke Tumapel? Ken Dedes itu telah dilanda oleh kebimbangan tentang keinginan diri sendiri. Ia tidak tahu apakah sebenarnya ia ingin meninggalkan padang karautan atau keinginan-keinginan yang lain. Ken Dedes tidak segera dapat menjawab, dan karena Ken Dedes tidak segera dapat menjawab, maka aku Tunggul Ametung berkata selanjutnya, kalau kau bermaksud kembali sekarang ke Tumapel, Ken Dedes, maka aku akan segera memerintahkan segala persiapan. Ken Dedes masih berdiam diri, bahkan kini kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ada sesuatu yang menahannya untuk menganggukkan kepala itu. Tetapi tiba-tiba ia menyadari betapa kejamnya keadaan yang kini mencekamnya. Tanpa disadarinya, ia telah terperosok ke dalam suatu gungkungan perasaan yang bertentangan sama sekali dengan keyakinannya tentang jalan hidup yang harus ditempuhnya. Dengan susah payah ia mencoba mengatasi keadaan itu dengan nalarnya. Ia harus melepaskan diri dari gungkungan yang menjeratnya. Meskipun ia merasa betapa angan-angan itu memberikannya hayalan tentang suatu dunia yang cemerlang. Bukan kecemerlangan lahiriah seperti yang dimilikinya kini. Bukan emas, intan, permata, dan sesutyo.
tetapi ia menghasilkan suatu kecemerlangan yang lain di dalam sukmanya. Hayalan tentang dirinya sebagai seorang gadis. Oh, Ken Dedes mengeluh di dalam hati. masa kegadisanku telah lama lalu. Tanpa aku kehendaki sendiri, masa itu telah hilang direnggut oleh keadaan yang tidak aku kehendaki. Dan kini aku kembali masuk ke dalam suatu lingkaran yang membuat aku hampir menjadi kehilangan akal. Aku Tunggul Ametung masih saja menunggu jawabnya. Karena ia masih belum menjawab, maka Aku itu bertanya pula. Jangan ragu-ragu Ken Dedes, aku berkata sebenarnya. Aku sama sekali tidak keberatan apabila memang itu kau kehendaki. Bukan sekedar kata lelamisan untuk menunjukkan betapa aku bermurah hati kepadamu. Tidak Ken Dedes, aku memang ingin kau tidak selalu dibayangi ketakutan. Oh, Hati Ken Dedes benar-benar tersentuh oleh kata-kata Aku. Betapa Aku Tunggul Ametung yang kadang-kadang kasar dan meledak-ledak itu benar-benar berusaha untuk mententramkannya. Seperti pengakuan telah mengembang di dalam hatinya. Aku benar-benar mencintainya. Tetapi dengan demikian, perasaan bersalah telah tumbuh pula di dalam hatinya. Meskipun baru di dalam angan-angan, tetapi iblis telah mulai menusuknya dengan ujung-ujung duri yang beracun. Tiba-tiba, Ken Dedes itu berlutut di kaki Aku Tunggul Ametung sambil menangis terisak-isak. Katanya di sela-sela tangisnya, Tuanku, Tuanku, bawalah hamba kembali ke Tumapel segera. Segera Tuanku, supaya hamba segera dapat membebaskan diri dari tangan-tangan iblis padang karautan. Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia pun diganggu pula oleh pertanyaan yang menghentak-hentak di dalam dadanya. Benarkah ada iblis di padang ini yang dapat mengganggu perasaan seseorang? Tetapi kemudian dijawabnya sendiri. Tidak, Ken Dedes pasti hanya dibayangi oleh ketakutannya sendiri. Mungkin ia mendengar cerita tentang hantu karautan yang mengerikan itu, sehingga bayangan-bayangan yang menakutkan selalu menghantuinya. Namun demikian Aku itu menjawab, baiklah Ken Dedes, kita akan segera kembali ke Tumapel. Hari ini kita akan berangkat. Aku akan segera memerintahkan Witantra untuk bersiap-siap. Terima kasih Tuanku. Aku pun kemudian melangkah keluar dari biliknya. Ketika dilihatnya seorang pengawal berdiri di tangga itu, maka prajurit itu segera dipanggilnya. Ampun Tuanku. Sembah prajurit itu setelah berdiri di depan Aku Tunggul Ametung dan didengarnya perintahnya. Panggil Witantra, Mahesa Agni dan Ken Arok. Oh, Tiba-tiba Ken Dedes memotong dari dalam biliknya. kenapa Tuanku memanggilnya? Aku Tunggul Ametung terkejut sambil menjengukkan kepalanya di pintu bilik itu. Ia pun bertanya, siapakah yang kau maksud? Oh, Ken Dedes tergagap. Ternyata ia sudah terlanjur mengucapkan kata-kata itu, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri Aku. Tetapi bagaimanakah seharusnya ia mengatakannya? Dengan demikian maka Ken Dedes menjadi kebingungan. Ia berdiri saja mematung sambil memandangi Aku Tunggul Ametung yang berdiri di luar pintu biliknya. Siapakah yang kau maksud? Bertanya Aku sekali lagi. ampun Tuanku. Jawab Ken Dedes. Hamba telah salah dengar. Apakah yang kau dengar? Ken Dedes menjadi semakin bingung.
dicobanya untuk menemukan jawab dari pertanyaan Aku itu. Tuanku, Ken Dedes bergumam perlahan-lahan. apakah tuanku memanggil Kakang Witantra Iya, untuk pergi berburu bersama tuanku lagi? oh, tentu tidak, Ken Dedes, sahut Aku. Namun dengan demikian Aku Tunggul Ametung menjadi semakin cemas. Agaknya Ken Dedes sudah benar-benar dibayangi oleh perasaan takut yang hampir tidak tertahankan selama ia pergi berburu. Tak ada seorang pun yang dapat mengurangi perasaan takut itu. Meskipun Mahesa Agni agaknya selalu menungguinya di luar biliknya. Katanya di dalam hati, namun yang diucapkan oleh mulutnya adalah, bukankah kita akan kembali ke Tumapel? Biarlah Witantra menyiapkan segala sesuatunya. Kita akan berangkat sore ini, meskipun kita harus bermalam di jalan. Ken Dedes menundukkan kepalanya. Ia tidak menyahut lagi. Kini ia berusaha sejauh kemampuannya untuk tidak diombang-ambingkan oleh perasaannya yang gelisah. Aku yang masih berdiri di luar biliknya berkata kepada prajuritnya yang juga masih berdiri tegak seperti patung sambil menundukkan kepalanya. Hei, cepat! Kenapa kau masih berdiri saja di situ? Ampun tuanku, maksud hamba tuanku. Akan hamba lakukan perintah tuanku. Orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan Aku Tunggul Ametung untuk memanggil Witantra, Mahesa Agni, dan Ken Arok. Sejenak kemudian ketiganya telah berada di serambi pesanggerahan. Mereka tidak segera mengerti kenapa tiba-tiba saja Aku telah memanggil mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.